Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Piki Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama membahas video atau berita-berita yang hari ini menjadi perbincangan publik. Kita buka ruang diskusi publik di sana, dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan segera saksikan video yang pertama. Let's go teman-teman. Ketika palsu teriak palsu, ratusan juta warga Indonesia terkecoh dengan narasi palsu. Kini si Rismond melakukan aksi harakiri integritas terhadap dirinya, penjara pun siap menantinya. Bisa nggak berjanji sekarang ini, kalau nanti si Rismond di RJ, kasusnya di SP3, laporanmu ijazah palsunya dia dan juga surat kematian atas nama Rismond akan diterusin, atau itu Anda cabut sebagai barter atas perintah klienmu? Ya, tetap bahwa terkait dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya, Bang Hotman, kami tetap akan melanjutkan. Akan tetap melanjutkan. Yakin berapa persen bahwa ijazah dia palsu? Bukti apa yang kau miliki? Ya, bahwa surat keterangan dari Yamaguchi kita sudah ada. Menyatakan? Sudah ada menyatakan bahwa Pak Rismond itu tidak pernah berkuliah tapi tidak selesai. Selama ini pakai gelar doktor dia? Iya, menggunakan yang sertifikasi. Halo Rismond, kalau gua kira kau putra Batak sejati kau. Terus? Ya, kemudian menggunakan gelar bahwa dari S3 dari Yamaguchi yang kemudian dalam penelitian, dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap laporan-laporan yang kami ajukan juga masih menggunakan ijazah tersebut, Bang Hotman. Sehingga kuat dugaan kami ketika diklarifikasi, dan sekarang kami mengirimkan tim ya, Bang Hotman, ke Universitas Yamaguchi juga untuk melengkapi beberapa dokumen. Sudah kirim tim? Sudah. Bisa nggak saudara berjanji di hadapan 300 juta penduduk Indonesia bahwa laporan polisi ijazah palsunya si Rismond ini sama surat kematian dugaan palsu akan Anda teruskan walaupun nanti kasusnya di RJ sama Jokowi? Untuk yang bisa saya sampaikan sementara, Bang Hotman, bahwa memang klien tetap berkehendak untuk menindaklanjuti proses laporan sampai ke ujung nantinya. Sampai ke ujung. Aduh. Bang Hotman Paris sampai tarik napas panjang dan menghembuskan dengan nada haduh. Karena tentu saja sesama Batak itu prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Makanya dalam kesempatan itu pun di acara tersebut Bang Hotman Paris mengatakan, kembalilah kau ke Batak sana itu minta maaf kepada raja-raja Sianipar di sana karena kau sudah mempermalukan nama Sianipar di kancah nasional. Ya betul saya setuju apa kata Bang Hotman Paris. Kenapa yang dihadirkan di publik bawa-bawa nama daerahnya Balige, kemudian marganya pun, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memalukan seperti itu? Seharusnya ada tindakan untuk permohonan maaf dari Rismond kepada raja-raja di Batak. Kembali nanti siang. Bapak. Oh, tidak Jakarta. Ibu adabnya ya. Kembali nanti. Mau kemana ya Bapak sama Ibu ya? Penampilan tetap sederhana. Jadi nggak sabar untuk ketemu Bapak nanti di tanggal 4 April teman-teman. Nggak sabar saya mau cium tangan Pak Jokowi lagi teman-teman ya. Karena ketika mencium tangan seorang Pak Joko Widodo, ya saya itu sudah, kalau mau dihitung-hitung ya, padahal kan saya sudah cium tangannya Bapak di acara halal bihalal waktu di gedung. Itu kalau mau dihitung-hitung sudah 6 kali. Saya cium tangannya, terus saya mutar lagi, ulang saya cium tangan Bapak. Ya kapan lagi cium tangan orang yang kita jadikan teladan teman-teman, dimana Presiden ke-7 Republik Indonesia belum juga sampai di rumahnya cium tangan juga, di tempat makan juga cium tangan ya, udah kayak orang tua kita sendiri teman-teman ya. Makanya saya itu nggak sabar nanti tanggal 4 April akan bersua lagi dengan Bapak Jokowi di Solo dalam rangka hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama teman-teman. Jangan lupa terus pantengin ya, karena kalian adalah bagian penting dari perjalanan YouTuber Nusantara ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar teman-teman ya. Dan saya dari Sulawesi Utara, dari Manado, mungkin akan ke Surabaya dulu atau ke Jakarta kemudian ke Solo teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang ada di daerah sekitar kita bisa jumpa ya teman-teman ya. Jelas adalah bahwa dalam kondisi ini pasti tidak biasa-biasa saja. Pasti. Jadi kita bisa mengatakan tertekan, bisa mengatakan dia dipepet. Ya. Kita bisa dan banyak lah analisis soal itu banyak banget lah. Sehingga kawan-kawan sekalian jangan ambil kesimpulan pemikiran Rismond, statement Rismond setelah tanggal 11 Maret. Iya. Itu sudah bukan Rismond yang sesungguhnya, bukan Rismond yang kami kenal. Iya, bukan Rismond yang genuine yang kita kenal awalnya.
Kalau sebelum kita kenal ternyata dia begitu, kita nggak tahu. Iya. Tapi selama kita bergaul, Rismond yang kita kenal adalah Sebelum Rismond- tanggal 11 Maret. Ya, Rismond yang lurus. Ya. Jadi Jadi paling istilahnya tidak- respon prabayar. Ya, sebelum paling 11 tidak Maret. kita kenal sejak tanggal 15 April. Oh iya. Ya kan, 2025. Heeh. Atau semenjak dia melakukan statement pertama setelah tanggal 14 Maret. Respon Oke. bersama istrinya Vivian Iya. itu ke UGM. Iya. Waktu itu mengadakan penelitian individual dulu terhadap Nah. skripsi. Iya. Nah, itu baru itu statement. Walaupun orang kemudian bertanya, ya kan, kok sampai begitu-begitunya dia sampai ke sana. Nah itu menarik. Ya, nggak apa-apa. Tapi, Alumnus kok, boleh-boleh tapi aja. sekali lagi kita tidak menganggap itu sebuah konspirasi. Ya. Yang kita tahu adalah dia mengeluarkan statement yang ternyata confirm itu sama dengan apa yang disampaikan oleh diteliti oleh Mas Roy dan Ya, kemudian sama. sama yang diteliti oleh Oleh Dr. Dr. Tifa. Tifa. Nah sekarang pertanyaannya adalah sederhana. Rismond mau mencabut segala pernyataan dia. Apakah kemudian ijazahnya menjadi asli? Enggak, apalagi kalau teman-teman perhatikan, Iya. selalu yang disampaikan respon itu Mana Refli Harun? Kemarin Anda bilang dengan tegas dan penuh dengan meyakinkan, Refli Harun itu mengeluarkan statement. Jika salah satu RRT ini sowan dan minta maaf ke Jokowi, saya akan cabut diri dari tim kuasa hukum RRT. Nyatanya sekarang mana? Nggak konsisten dengan perkataannya. Orang yang tidak konsisten dengan perkataannya sukar untuk dipercaya, teman-teman. kemarin, meskipun itu katakan tampak seperti tiga hal secara teknis ya, ini saya jelaskan. Dia mengatakan soal translasi. Iya. Translasi itu perubahan istilahnya teknisnya. Kemudian dua soal rotasi. Rotasi itu perputaran. Iya. Kalau dia mengatakan itu untuk ijazah yang disebut-sebut diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April, itu pasti hanya translasi saja. Karena translasi itu perubahan dari gambar yang bentuknya miring kayak trapesium itu, kemudian dibenarkan atau dikoreksi, translasi itu dikoreksi. Dan yang mengkoreksi pun itu orang yang nggak proper, namanya Andi Aswan. Dan itu ditayangkan di Rakyat Bersuara tanggal 18 dan 25 November. Nah, kalau ini kita nggak boleh menyebut iNews ya. Nggak boleh, karena sudah jelas sekarang Rakyat Bersuara. Dan saksikan Rakyat Bersuara 2 hari lagi. Ya. Nah, saya sama Mas Roy ada di situ ya. Ada di situ. Kami nanti itu pasti. Sayang Rismond nggak ada, ya kan? Tapi Lagi diupayakan tapi oleh perwakilan Rismond ada. Semoga ada. Sekarang nggak Kan lucu lah. perwakilan kalau- Rismond sekarang kan Ya, kuasa lawyer-lawyer hukumnya, Jokowi, kan? ya. Ya, lawyer-lawyer Tuh, Jokowi. jadi artinya gini, saya kembali ke situ. Bang Resmond mengatakan 3 hal ya, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu terus terang sama sekali tidak akan mengubah secara signifikan yang tadi ijazah itu palsu menjadi asli. Itu pun hanya bisa kemudian menyampaikan atau mengkoreksi, misalnya dia mengatakan tadinya nggak kelihatan watermark, Ya. kelihatan watermark. Iya. Tadinya nggak kelihatan emboss jadi emboss. Dan satu lagi mohon maaf, saya nggak tahu ini terburu-buru atau dia mungkin kurang kontrol. Iya. Waktu di depan Istana Wapres, respon itu mengatakan juga emboss ada di kiri bawah pojok. Ya. Salah, embossnya itu ada di tanda tangan rektor, Rektor, bukan- ya Pak Teuku Ya. Yakob, bukan di pojok kiri bawah, mon. Ya. Gitu loh, Dan ya. satu hal sebenarnya, dia juga membantah soal lintasan karena kurang korek. Iya. Nah, padahal itu dia yakin sekali Yakin kan. sekali. Cuma yang dia tidak bantah adalah foto. Fotonya, jadi fotonya tetap nggak berubah. Jadi Dan gini, foto itu jadi tetap kawan. diakui oleh misalnya Pak Ugroseno. Iya. Yang mengatakan itu bukan fotonya Jokowi. Iya, kemudian topi merah. Ya. Bukan foto Jokowi. Ya. Dokter Tifa. Ya. Bahkan Dokter Tifa menggunakan matematika Iya, Bayesian. sudah jelas itu. Refli Harun masih percaya sama topi merah setelah di prank. Setelah dipermalukan kemarin. Aduh. 92,3% Ya. itu tidak mirip. Persis. Ya, bukan Jokowi. Kalau sudah 90-an% itu absolut angkanya Iya. hampir. Dan Mas Roy juga. betul, saya tuh juga memastikan ada dengan face recognizer Iya. itu tidak match dengan Iya. Jokowi. 33% matchingnya dengan Jokowi. Dan dia jauh banget. Jauh kalau banget. dengan- Nah. Dan gini Mas, itu hanya merupakan satu bagian kecil dari apa yang kita temukan banyak Iya. sekali itu dalam buku Jokowi White Paper. Iya. Misalnya apa? Misalnya adalah soal KKN. Iya. Ya, desa KKN di Ketoyan. Nilai sarjana muda. Iya. Ya, kemudian skripsi. Saya tuh teman-teman tuh jadi nggak sabar ya melihat. Ayo dong Rismond. Kalau dalam hal ini saya setuju sama apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ya. Apa yang menjadi pernyataan Rismond Sianipar bahwa ijazah Jokowi asli, saya keliru. Saya setuju itu tidak mempunyai hukum atau kekuatan hukum. Makanya dari itu ayo dong sampai di pengadilan aja, mon. Sampai di pengadilan dan kemudian lawanlah mereka di sana. Agar supaya
Kalau nanti diputuskan sama pengadilan ijazah Pak Jokowi asli, maka itu akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya, teman-teman ya. Dalam hal ini, saya dukung Roy Suryo untuk ayo terus sampai di pengadilan. Karena ijazah Pak Jokowi sampai kapanpun, kan banyak orang tuduh asli, banyak orang tuduh palsu, sekalipun ada pengakuan dari Rismond Sianipar bahwa itu asli, akan terus dituduh palsu sampai di mana kekuatan keabsahan Pak Jokowi itu mempunyai putusan persidangan yang di mana itu kekuatan hukumnya itu mengikat dan tetap. Kita sama-sama nantikan dan mendukung Roy Suryo Tiva sampai ke pengadilan. Kalian dukung? Tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.